Pak Agus, mungkin apa yang sekiranya bisa kami tulis tentang perjalanan sejarah Kabupaten Srengat yang dulunya pernah menjadi kabupaten. Jadi ditulis saja Srengat kabupaten yang lenyap. Kalau hilang masih bisa dicari, tetapi kalau lenyap itu harus ditelusuri. Berarti Srengat kabupaten yang lenyap. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Jadi ada satu kalimat, dua kalimat yang perlu saya sampaikan. Monggo kita sebagai warga Srengat untuk berbangga bahwa tumpah darah kita Srengat, hidup kita di Srengat, dan yang kita cintai Srengat. Karena Srengat lebih tua dari Blitar. Ketika Blitar masih hutan belantara, Srengat sudah sebuah kota. Oleh karena itu, monggo dorongan dari saya digali sejarah Srengat sampai ke akar-akarnya, dan nantinya sebagai motivasi bagi wong Srengat untuk melangkah ke depan. Terima kasih. Sponsornya dari mana untuk kita komentar dulu. Kok anak mulai satu saja? Kosong kepala dinas terus apa itu? Wah, enak Pak Indro Winarso. Tanpa. Selamat siang. Kami berada di area makam tokoh-tokoh bupati yang ada di Trenggalek, yaitu di makam Setono Gedong. Di sini juga ada makam Raden Tumenggung Merto Diningrat, salah satu bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Srengat. Demikian, terima kasih. Semoga untuk penelusuran sejarah di Kabupaten Srengat membuahkan hasil, dan kami akan ke tempat yang lain yang terkait dengan sejarah Kabupaten Srengat. Terima kasih, selamat siang. Kita kan enggak kok. Kan hari jadi Blitar itu nek kowe nyekareng Samberjol Watara mampir. Ini adalah makam salah satu Bupati Srengat yang bertuliskan Raden Tumenggung Merto Diningrat II, Bupati Srengat. Jadi keberadaannya Kabupaten Srengat ini di periode dokumennya adalah di makam Setono Gedong, ya, komplek makam
bupati-bupati. Jadi Raden Mertokusumo ini merupakan Bupati Srengat setelah Raden Mertodiningrat. Ketika meninggal makamnya berada di Trenggalek, diduga kuat beliau merupakan satu keluarga atau satu kerangka dengan bupati-bupati sebelumnya, Bupati Mertodiningrat dan Bupati Sumoterono. Di Srengat sendiri memang nggak ada pemakamnya. Ini Mertokusumo, setelah itu Parsokusumo ya. Mertokusumo, nggih Parsokusumo. Terus yang punya turunan bupati terakhir Blitar Parsodiningrat itu. Iya, nggih. Ya, saya cuma bingungnya duluan mana Ronggo Hadinegoro dengan Parsokusumo. Dan Ronggo Hadinegoro nih kau. Nggih. Nggih, Itu apa karena mungkin terlalu memimpin daerah Blitar, terlalu maju, terus akhirnya pihak Belanda tidak menyukai itu? Ya terutama masalahnya melindungi para bandit. Apakah bandit itu termasuk dari sebagian Laskar Diponegoro? Bukan sebagian, memang Laskar Diponegoro. Memang Laskar Jadi Diponegoro. takut kalau api nasionalisme itu Tumbuh. nah, iya. Oh, iya, iya. Mengapa bupati kalau dipecat? Karena dianggap melindungi. Dan jenengan saja dalamnya dituruni orang yang diduga teroris misalnya, kan mesti urusannya dawa. Nah, itu loh. Makam Stonogedong Trenggalek, makam bupati-bupati Srengat ada di sini, yaitu Raden Tumenggung Mertodiningrat II, Raden Tumenggung Mertokusumo, itu bupati Srengat yang ada di komplek pemakaman Stonogedong, yaitu komplek makam bupati-bupati. Karena bupatinya meninggal, keturunannya masih kecil, dan Patih Blitar dipromosikan nggak mau. Maksudnya yang mau, yang Ya digabung dengan Tulungagung. Dari Udon Srengat masih promosi lagi Wedono Lodoyo mana baru terakhir. Mancing sikil ke motor terus.
itu makam kanjengan Bupati Sosrodiningrat, Bupati Tulungagung. Ya, juga Bupati Trenggalek. Pun sama-sama menghitungnya kadang-kadang tidak sama. Oh gitu. Itu yang aneh. Iya, makasih. Monggo. Kalimat penting kan. Pinten. Tapi penak londakan kabeh, gunung pegang. Bupati Ponorogo. Oh, mojo. Menurut keluarga Pondok. Makam Giriloyo di puncak bukit Kamulyan. Gunung Cilik Kamulyan. Kamulan. Itu Bupati Ponorogo, Pacitan, Trenggalek juga masih jadi merangkap Adipati Mrebek. Itu bapakipun Kanjeng Sosrodiningrat. Berarti di makam itu mriki nggih, Pak. Itu makamnya ini apa namanya? Makam Kanjengan. Makam Kanjengan Gunung Cilik Kamulyan. Gunung Cilik Kamulyan. Ya. Oh, oke. Ini berarti sak keluarga nggih niki. Nggih. Dan orang yang dimakamkan paling pertama itu namanya Kanjeng Pangeran Wirayati sekitar abad 17-an. Gitu. Makamnya yang ndi, Pak? Nomor 1. Untuk makamnya kok kecil dari yang lain, Pak? Iya, dia itu pesanan sejak dulu dia masih hidup gitu. Itu dibuat dari batu asli dipahat. Iya. Dulu kan rencana mau dimakamkan di Sri Gading, Kalangbet, tapi ternyata dianya akhir-akhirnya ikut ayahnya ke Sri Kamulyan gitu. Makanya di sana juga ada makam Sosrodiningrat. Baru jenazahnya pergi. Ya. Jadi setelah wafatnya putrinya, ketika dia tahu rakyatnya diajak Jepang di alun-alun, ya, dianya shock langsung sampai meninggal. Makanya pada saat Sosrodiningrat turun Jakarta, dia sudah tidak mampu karena keadaan. Itu masyarakat kalau Jepang itu sebabnya apa, Pak? Tahu rakyatnya diajar di alun-alun itu. Alasannya apa diajar oleh Jepang? Tidak tahu Itu nggak penting. Dulu pas Pak Sosrodiningrat Kanjeng Sosrodiningrat itu pasti dados bupati. Iya. Bupati niki. Iya. Tulungagung juga Trenggalek. 1907 sampai 1907 sampai 43. Menika putra saking yang Sosrodiningrat. Yang Bupati Gresik. namanya pun yang Musono Sosrodiningrat. Musono Sosrodiningrat. Oke. Putra pertama nih. Putra pertama. Bupati Gresik ya. Nggih. Pada waktu itu Surabaya masih ikut Gresik. Oh nggih. Surabaya mau ikut Gresik. Tasik Gresik. Karena duit tinggal lumon.
Raden Adipati Jayaningrat merupakan Bupati Srengat yang kemudian dipromosikan dipindah ke Kabupaten Tulungagung. Raden Adipati Jayaningrat merupakan putra dari Raden Mas Tumenggung Pringgodiningrat dan merupakan cucu dari Sultan Hamengkubuwono II. Sedangkan yang paling ujung merupakan KPH Kusumoyudo yang merupakan Patih Danurejo dari Yogyakarta. Selanjutnya Raden Adipati Jayaningrat ini memiliki putra yaitu Raden Mas Jayen Kusumo yang kemudian menjabat Bupati Srengat yang akhirnya diberhentikan tidak hormat oleh Belanda hanya karena membela rakyat kecil. Terus ini ini dulu berarti pernah jadi Bupati Srengat ya? Pernah, Ya. calon pernah. Terus pindah ke Tulungagung menggantikan ayahnya. Terus Adipati Jayaningrat ini keturunannya juga menjadi Bupati Tulungagung, yaitu Raden Mas Tumenggung Pringgokkusumo yang ini merupakan mertua dari Kanjeng Jimat Trenggalek, Kanjeng Pangeran Adipati Ageng Sosrodiningrat. Ini mertuanya. Mertuanya yang di Kamolan itu. Gih. Berarti ini ayahnya yang Muslim ini. Ini bapaknya. Oh, ini bapaknya. Gih. Bapaknya. Bapaknya. Belum sana tak? Sebelum Iya ya. Jadi tertua ini. lebih tua ini. Komplek Makam Majan Tulungagung. Nanti yang bisa ditelusuri wilayah Srengat, alasan Srengat sebagai ibu kota kabupaten, terus kemudian tata ruang kota Srengat, bupati yang pernah menjabat di Srengat, terus peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Srengat, proses perpindahan Srengat ke Blitar, Masa peralihan ya. ya, dan yang terpenting Srengat setelah lenyap itu bentuknya bagaimana. Selamat sore teman-teman semuanya dari Dewan Seni Kecamatan Srengat, dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Agus dari Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek, dan juga Pak Miftah selaku juru kunci di Makam Kanjengan Giriloyo Kamulyan Makam Sosrodiningrat. Oke. Dan juga ucapan terima kasih sampaikan kepada Pak Camat Srengat yang telah membantu kami, memfasilitasi kami dalam rangka mencari sebuah referensi atau sumber tentang sejarah Srengat, pemakaman Eyang Astono Gedong, dan dilanjutkan ke pemakaman Giri Loyo Kamulan Trenggalek. Mohon doa restunya, mudah-mudahan apa yang nanti kami jalankan, lakukan untuk
napak tilas terkait tentang sejarah Serengat akan mudah-mudahan membawa berkah kepada khususnya Kecamatan Serengat dan umumnya Kabupaten Blitar. Akhirnya saya ucapkan selamat sore dan Salam budaya, lestari budayaku. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semangat!